Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Menjalani hari anugerah Tuhan Rabu 10 November 2021, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai 28. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa pagi hari ini untuk berkat dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama.
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, sebuyung anggur, lalu diantarkan ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada tuanku, kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Menepati janji menjadi tema perenungan kita hari ini. Umbuai pangalu, menepati janji. Mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi, karena keadaan yang dialami saat itu. Hana adalah seorang istri yang menderita karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung, ayat 16, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu, anak itu disapi, berhenti menyusu. Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, Tuhan, anak saya cuma 1 saja. Saya sudah tua, siapa yang jaga saya nanti? Tapi Hana tidak menggunakan kondisi sebagai alasan untuk tidak menepati janji. Terlebih, ia tetap setia kepada Allah. Ia tetap mengandalkan Tuhan dan setia pada janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Tuhan menolong kita
untuk terus belajar dari tokoh Hana yang menepati janji di dalam kehidupannya. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan dan memberkati kami. Roh Kudus Tuhan terangi agar dalam kehidupan beriman kami sungguh mengandalkan Tuhan, membuka diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini bersama kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat di tengah-tengah kehidupan dalam mensyukuri pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lengkapi sukacita jemaat. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak kami, orang tua kami, lansia, dan seluruh jemaat. Terima kasih untuk kekuatan, keteguhan yang Tuhan nyatakan. Bersyukur atas semua kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat ramah. Berkati seluruh pelayanan yang diangkat di tengah-tengah pelayanan jemaat, ibadah OIG, ibadah rumah tangga, dan seluruh program majelis gereja sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati seluruh majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, pegawai gereja. Tuhan hadirlah menguatkan, menopang, dan memberkati. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Yang dalam duka cita, Tuhan, Engkau menguatkan, menopang, dan menghibur keluarga besar Bura, Duma. Tuhan yang menguatkan agar dalam melewati masa-masa duka, karena Tuhan memanggil orang tua kami, Nyonya Hana, Duma, Bura, dari tengah-tengah keluarga. Kuatkan dan hibur orang tua kami, Bapak Agustinus Bandaso bersama dengan Bapak Cornelius Bura, agar terus dikuatkan, dihiburkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, semua jemaat yang dalam masa pemulihan, dalam masa-masa pemulihan, Tuhanlah kekuatan dan sumber kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu dalam mengangkat tanggung jawab dalam pekerjaan, anak-anak anggota jemaat dalam tumbuh kembang pendidikan mereka. Tuhan, Engkau kekuatan, memberkati, menguatkan, dan menopang. Pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu, Tuhan berkati. Persiapan setiap jemaat, PHRG, OIG dalam mempersiapkan pranatal, kasih dan berkat-Mu terus menguatkan. Dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa melalui urapan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.